Apa kurang dekat Pak Ida? Kayaknya pas ini Mak. Pas ya? Pas. Kalau dekat nggak muat semua ya? Pas lah segini mah ya. Nanti durasinya lama gimana? Yo langsung. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari mahasiswa UIN Sibersyah Nurjati Cirebon ingin mewawancarai Bapak Ibu pendapat Bapak dari dosen untuk memenuhi tugas bimbingan karya tulis ilmiah. Sebelumnya maaf ini dari Nur Aini. sebelum PAI kelas 10. Saya Hamdan Hidayat, guru PAI kelas 11. kebetulan ini yang diwawancaranya guru PAI semua ya. Langsung saja ke pertanyaan Ibu Bapak. Bagaimana sih partisipasi siswa dan ibu dalam kegiatan agama rutin seperti sholat berjamaah atau pengajian di sekolah, Bapak Ibu? Ya, mana sih Bapak? Untuk partisipasinya, alhamdulillah mereka antusias ya, karena itu memang sudah kewajiban melaksanakan sholat itu kewajiban ya, jadi mereka sudah punya rasa tanggung jawab sendiri, sehingga baik itu ketika sholat jamaah ataupun sendirian, jadi mereka tuh berantusias. Nah untuk dari sekolah itu ada upaya khususnya nggak untuk meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan agama? Ya secara pasti yang pertama yaitu membuat jadwal untuk sholat. Kita kan misalkan dari kelas 10 hari Senin, Selasa, kelas 11 Rabu, Kamis. Caranya jadi seperti itu. Nah untuk aspek religius harian itu bagaimana pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar kelas itu kayak gimana tuh Kak? Untuk pelaksanaan doa bersamanya, kita di sini punya pembiasaan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Kalau sebelumnya, yaitu sebelum memulai jam pelajaran, itu diawali dengan membaca doa, kemudian membaca surat-surat pendek atau juz 30. Untuk setelah KBM, setelah belajar, ya untuk saat ini cuma sebatas mungkin doa setelah belajar, kemudian doa mau pulang. Nah untuk itu seberapa konsistennya pelaksanaan pembiasaan religius ini dalam aktivitas hari sekolah? Berhubung sudah dijadwalkan ya, jadi sudah lumayan konsisten, karena selain dari kesadaran siswa-siswinya sendiri, begitu juga ada dorongan dari guru-gurunya, jadi mengingatkan. Iya. Bagaimana kondisi fasilitas fisik yang mendukung suasana religius di sekolah seperti musola, terus poster-poster Islami atau kaligrafi? Alhamdulillah untuk fasilitas kita, fasilitas beribadah ya, itu punya satu masjid kalau di kampus 1, terus di kampus 2 itu punya satu musola. Untuk keadaannya alhamdulillah baik dan setiap hari bersih, terutama ketika sebelum sholat Jumatan. Alhamdulillah bersih, dari mulai kamar mandi, tempat wudhu, lantai di masjidnya, dan pengeras suara juga alhamdulillah dalam kondisi baik.
Jadi untuk fasilitas dan segala itu udah efektif ya? Udah efektif, alhamdulillah. Apakah fasilitas tersebut digunakan secara aktif oleh siswa dan guru? Pastinya masih digunakan aktif oleh penduduk sekolah, baik itu guru ataupun siswanya. Mungkin demikiannya ini yang satunya. Makasih Bapak. Iya. Sebelumnya izin bertanya Ibu, bagaimana peran guru dan staf dalam memberikan keteladanan sikap religius kepada siswa? Ya, kalau untuk siswa sendiri di sini ada bimbingan keputrian yang siswi ya, kebetulan kalau yang siswanya ikut sholat Jumat, yang siswinya bimbingan di keputrian yang Amriska. Setiap Jumat khususnya itu kebiasaan siswa itu kalau di kelas selain ada bimbingan sholat duha, kemudian ada bimbingan takbir juga ya Pak ya, kalau untuk kelas 11 ya. Kalau untuk kelas 10-nya pembiasaan baca juz amma di kelas itu setiap hari dalam 1 minggu hatam juz amma, pembiasaan membaca Al-Qur'annya. Nah itu sudah rutin dilaksanakan di sini, alhamdulillah. Sholat duha juga sudah lancar, sudah terbiasa. Untuk guru-gurunya juga dalam pemberian contoh keteladanan atau pembimbingan karakter, semuanya ikut bersinergi dalam pembinaan akhlak siswa ya, terutama masalah adab, masalah cara berpakaian dan sebagainya itu sering diingatkan kepada siswa supaya mencerminkan sekolah yang Islami. Selain itu dalam aspek penanaman nilai-nilai religius, jadi bagaimana nilai-nilai religius ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran lainnya gitu, kayak pembelajaran yang lainnya? Ada yang ada dikaitkan, selalu dikaitkan di mapel yang lain. Ya tentunya setiap guru-guru mapel tidak lupa untuk mengingatkan hal-hal yang baik ya, yang berkaitan dengan dengan sikap yang baik yang seharusnya dibiasakan oleh siswa yang beragama Islam. Kebetulan kan di sini juga ada muslimnya satu, tapi ikut sih kalau pelajaran agama ikut dan harus, dan alhamdulillah siswanya juga baik karakternya walaupun muslim, jadi tidak ada masalah. Untuk alhamdulillah masih bisa diatasi ya Pak. Iya. Nah untuk siswa itu apakah dapat memahami atau menerapkan nilai-nilai religius tersebut dalam keseharian mereka itu, kayak kesehariannya itu dapat dimahami atau bagaimana itu Bu? Ya, kalau terkait pemahaman siswa memang dalam hal ini kemampuan siswa berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang memang cepat dalam pemahaman, ada yang memang masih terbawa dengan kebiasaan mungkin di lingkungan di rumah atau di lingkungan bergaulnya gitu. Tapi saya perhatikan untuk siswa di sini alhamdulillah tidak ada masalah, semuanya dalam kondisi semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Paling ya sesekali mengingatkan masalah absensi kehadiran ya sudah ada aja yang mungkin tanpa keterangan jelas ada, tapi itu juga sudah diatasi oleh wali kelasnya masing-masing sesuai dengan tugasnya. Jadi tidak hanya guru PAI yang mengingatkan. Untuk program religius itu apakah ada kegiatan lain selain kayak keputrian itu atau apa? Ada pesantren kilat atau hari-hari besar Islam itu? Iya, kalau pesantren kilat tentunya ada ya Pak, setiap bulan Ramadan kemarin juga dilaksanakan selama 5 hari. Tidak mengikuti juga ada sanksinya. Kemarin itu sudah beberapa siswa yang mengumpulkan tugas ini sanksi bagi yang tidak mengikuti. Alhamdulillah kemarin selesai kegiatan pesantren kilat juga, kemudian pemberian santunan dari pengumpulan zakat fitrah juga dikembalikan lagi ke siswa sendiri yang tidak mampu.
karena di sini ada SMP-nya juga, jadi zakat fitrah itu dibagi pemberian santunannya bersama ya sama. Selanjutnya bagaimana antusiasme siswa terhadap program-program religius tersebut? Ya, kalau antusiasnya tentunya tergantung daripada program yang ada ya yang dilaksanakan di sekolah. Kalau siswa sih, kalau program sudah ada kemudian ditugaskan, insya Allah mengikuti. Yang tidak mengikuti mungkin karena ada kelebihan. Jadi pada dasarnya kalau sudah ditugaskan oleh sekolah, anak takut dengan sanksi ya. Walaupun mungkin ada keterlambatan, tapi pada dasarnya mau mengikuti. Jadi tidak ada masalah. Biasanya untuk pesantren kilat itu diadainnya tuh dari awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Ya, kalau kemarin itu disesuaikan dengan jadwal sekolah juga kan, kebetulan ada kegiatan yang bersama. Kemarin dia kan di bulan Maret tuh untuk kelas 12 itu kan kelas 10, 11 ada STS, kelas 12-nya juga kan ada ujian akhir, kebetulan di bulan yang sama kemarin ya diatur oleh kurikulum yang tadinya mau di akhir pesantren kilat itu di awal tadi di awal tadinya, kemudian kan juga ada keputusan dari SKB Menteri juga ya, 3 menteri juga kan ngasih juga jadwal untuk pesantren kilat, akhirnya ya diatur lagi oleh kurikulum disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah, kemudian dilaksanakannya dimundurkan ya Pak? Iya. Dimundurkan di pertengahan kemarin. Berarti nggak tentu ya Bu? Nggak Kadang tentu, awal, kadang ada tengah gitu. kita tidak tentu. Bagaimana penerapan nilai Islam seperti saling menghormati, santun, solidaritas dalam interaksi antar siswa? Kalau di kelas 10 sih anak-anak akrab ya, satu sama lain, tidak ada yang menonjol dan sikap yang ya bisa dibilang kriminal, tidak ada di sini alhamdulillah, karena mayoritas perempuan di sini, jadi masih bisa diarahkan dengan insyaallah. Apakah di sini program atau kegiatan khusus yang mendorong penguatan hubungan sosial Islam antar warga sekolah? Kegiatan khusus tentang Jadi kayak ada program atau kegiatan khusus yang mendorong penguatan hubungan sosial Islami antar warga sekolah, warga negara, warga masyarakat itu, warga sekolah. iya. Kebetulan di sini juga ada lajisme nih, ada lajisme itu kayak di daerahnya juga ada, di sekolah juga ada. Jadi dibentuk lembaga lajisme itu yang tidak hanya untuk melakukan interaksi sosial ke ini saja ya, ke sekolah, tapi juga kebetulan kemarin juga banyak yang disampaikan di lingkungan sekolah. Sebentar lagi juga kurban, biasanya lingkungan sekolah juga membagikan ke ini. Jadi banyak untuk interaksi keagamaan. Kalau di sini karena kebetulan sudah terbiasa ya dari dulunya di sini sekolah Islam, jadi selalu diutamakan untuk santunan di lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya izin bertanya Bapak, Iya. bagaimana kebijakan sekolah dalam mendukung penguatan budaya religius di lingkungan sekolah ini tuh? Ya, untuk kebijakannya, karena berhubung ini sekolah Islam, alhamdulillah juga kebijakannya itu bisa mengikuti. Misalkan mulai Idul Fitri atau bulan puasa untuk sholat tarawih, terus kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolahnya kayak sholat duhur, sholat duha, itu sudah sesuai dengan kebijakannya, dan itu juga bisa diikuti sama seluruh siswa-siswi. Kalau sholat Idul Fitri di lapangan dengan warga sekitar, di lapangan sederhana ada lapangan teran namanya, itu tempat sholat idnya di sana, di lapangan bola dengan masyarakat yang di sini, tidak hanya warga sekolah. Nah, jadi untuk dari kepala sekolah itu sejauh mana dari pihak sekolah dan pihak manajemen terlibat dalam
memfasilitasi budaya religius ini? Ya sudah bisa memfasilitasi ya, seperti halnya dari segi fasilitas yang permanen gitu kayak masjid, musola yang ada di sini. Kemudian untuk fasilitas yang lain seperti pengeras suara itu sudah lengkap dari pihak sekolah ataupun manajemen. Sampai ada kegiatan kan kita mengajukan proposal dan nanti kalau sudah di ACC ya tinggal sampelnya disesuaikan apa yang disediakan. Jadi kegiatan religius di sekolah itu sangat banyak ya Pak. Selain dari keputrian, Ada taktis ya? Iya, Ada taktis. rutin bimbingan taktis. kalau taktis itu biasanya kapan? Hari Rabu, Iya. iya, hari Rabu, setiap hari Rabu pulang sekolah jam 2:30. Itu termasuknya ekskul atau program di sekolah? Ekskul. Ekskul. Ada? Cukup. Kita terus Tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk ini wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf jika mengganggu pengajaran ibu sama bapak itu Iya. untuk meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih. Iya. Ditutup dengan doa fikir tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.